Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru akan menyajikan video tentang toharoh atau bersuci. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan atau selalu untuk bersuci. Nah, untuk bersuci di sini dibagi menjadi dua anak-anak. Bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Apa pengertian dari bersuci dari hadas? Nah, hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang mengharuskan untuk bersuci. Bagaimana cara bersucinya? Nah, cara bersuci di sini juga dibagi menjadi dua. Karena hadas dibagi menjadi dua anak-anak. Ada hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar contohnya seperti mimpi basah bagi anak laki-laki. Dan bagi anak perempuan sudah mengalami haid. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan mandi atau sering kita kenal dengan mandi besar. Kemudian yang kedua adalah hadas kecil. Hadas kecil contohnya seperti membuang air besar, buang air kecil, dan buang angin atau kentut. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya hadas kecil itu dengan cara berwudu. Nah, yang kedua adalah toharoh, bersuci dari najis. Apa najis itu? Najis itu adalah kotoran yang dapat menghalangi kita beribadah kepada Allah. Nah, di sini najis dibagi menjadi tiga. Ada najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga adalah najis mughalladhah. Kita bahas satu-satu ya. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini dikatakan najis ringan. Contohnya kencing bayi yang masih berumur 2 tahun yang belum makan selain air susu ibu. Kalau sudah makan selain air susu ibu berarti bukan lagi najis mukhafafah. Perhatikan anak-anak ya. Bagaimana cara mensucikannya najis mukhafafah? Cukup memercikan air. Nah, yang kedua adalah najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis pertengahan atau najis sedang. Seperti apa contohnya? Darah, nanah, kotoran baik kotoran manusia maupun kotoran hewan. Cara mensucikannya, kita harus menghilangkan baunya, harus menghilangkan warnanya, dan juga harus menghilangkan baunya. Itu najis mutawasito. Nah, yang terakhir adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini najis yang paling berat. Kenapa berat? Karena cara mensucikannya selain menggunakan air juga kita menggunakan tanah. Jadi dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya kita menggunakan tanah. Contohnya seperti najis air liur dari babi atau dari anjing. Itu
najis mubaladzah. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang toharoh, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Kita sebagai umat Islam diajarkan senantiasa menjaga kebersihan baik di tubuh kita maupun di lingkungan kita. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan air sumur, dengan air hujan, dengan air sungai, dan juga dengan air embun. Kalau tidak ada itu, maka boleh menggunakan benda lain. Contohnya seperti batu, daun, kayu, dan tisu. Nah, mengapa kita harus selalu menjaga kebersihan pada tubuh kita dan lingkungan kita? Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apalagi sekarang lagi COVID-19, kita harus ekstra menjaga kesehatan kita dan mematuhi prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, anak-anak, saran Bu Guru, tetap semangat, belajar yang rajin, jaga kesehatan. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada daring pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.